Welcome back everybody. Selamat datang kembali semua di Studi Netralitas. Hari ini kita kembali ditemani oleh Profesor Marandi dari Universitas Teheran. Profesor, selamat datang kembali. Welcome back. Thank you. Det märks väl min barge switch forward to ini channel but Robadan swesa matad to sini. Pleasure being here. Thank you for always taking the time of giving us updates. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk memberi kami pembaruan. Saya ingin menanyakan apa yang terjadi dalam 1,5 minggu terakhir sejak terakhir kali kita berbicara. Maksud saya, bagaimana kehidupan di Teheran saat ini dan bagaimana Anda menafsirkan keadaan perang sekarang ketika kita pada dasarnya sedang menyelesaikan minggu keempat? Now that we are basically almost finishing the fourth week. Well, Tehran and I. Ya, Teheran, dan aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk seluruh negeri, tetapi Teheran masih belum terlalu padat. Sekitar 30% dari orang-orang yang dibunuh oleh koalisi Amerika-Israel berasal dari Teheran. Jadi sejak awal perang, banyak orang meninggalkan kota. Setelah hari pertama, ketika orang-orang Amerika membunuh 168 siswi sekolah dasar, bersama dengan beberapa lusin staf dan guru sekolah, sekolah dan universitas ditutup. That's durang strength. Skumai ketar memiliki urusan bingtinis untuk upaya. DWGP saat itu las Ramadan. And then we had and it was of course Ramadan. People were fasting, so Tehran was quiet. Orang-orang sedang berpuasa, jadi Teheran tampak tenang. Tapi sekarang tetap tenang karena kami sedang merayakan Tahun Baru Iran. Ya. Dan Tahun Baru Iran itu semacam gabungan antara Natal dan Tahun Baru di dunia Barat. Sekolah-sekolah libur selama beberapa minggu, kantor-kantor tutup selama seminggu, tapi minggu kedua biasanya sangat tenang. Orang-orang biasanya mengambil liburan mereka pada waktu itu. Jadi Teheran tetap sepi. Keadaan ini akan bertahan sekitar 10 hari lagi, lalu bisnis-bisnis harus kembali buka. Jadi ya, memang tenang. Ketika saya berkendara melintasi kota kemarin, lalu lintasnya lengang. Mereka masih melakukan pengeboman tentu saja, tapi selama 2 atau 3 hari terakhir, intensitas pengeboman sudah berkurang. The bombing has decreased. It is believed that there are 2 reasons. Diperkirakan ada 2 alasan, salah satu dari keduanya, atau kombinasi keduanya. Salah satunya adalah mereka kekurangan amunisi. Amerika dan Israel mengebom kota-kota dan penduduk begitu sering, sehingga mereka kehabisan senjata tersebut. SEC dan juga jet tempur menjadi aus, dan tentu saja kita semua tahu jet perlu diperbaiki. Jadi itu bisa menjadi salah satu alasannya. Kemungkinan besar memang begitu. Alasan kedua, ada mereka berencana menyerang wilayah Iran dan melakukan invasi. Jadi mungkin mereka sedang mempersiapkan diri untuk serangan itu. Saya membayangkan ini merupakan kombinasi dari keduanya. Bolehkah saya bertanya? Maaf, may I housing with Mija Ford in that worried orang serang. No matter orang is that with this throats this town to see. Onslaught so far. The government declares numbers regularly. I don't remember. Pemerintah secara rutin merilis data. Saya tidak ingat persis, tapi saya kira totalnya sekarang sekitar 2.000, atau mendekati angka itu, sekitar 2.000 ya. Tapi satu hal terakhir, hal ini tidak selalu berlaku untuk kota-kota lain, karena selama Tahun Baru, orang-orang meninggalkan Teheran dan pergi ke kota-kota kecil atau kota besar lainnya. Jadi tempat-tempat lain mungkin justru cukup padat. Ketika orang Amerika misalnya mengebom Esfahan, sebuah kota bersejarah dengan sejarah peradaban Yanjang, kota itu sekarang sangat padat. Dan orang-orang, terutama anak-anak kecil, tentu saja alami trauma jika mereka tidak bisa terbunuh atau terluka. Of course, if they're not killed or if they're not wounded. But these are the terrorists of our era. Namun inilah para teroris di zaman kita, para pilot Angkatan Udara AS dan Israel. Mereka yang mengebom negara demi negara dari berbagai penjuru. Venezuela baru-baru ini, tetapi juga Libya, Suriah, Irak, Gaza tentu saja dan Yaman. Jadi merekalah para teroris di zaman kita. Dan sekarang giliran Iran. Namun perbedaannya adalah, Iran bertekad untuk melawan mereka dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saya melihat di antara rakyat Iran bahwa semangat mereka sangat tinggi dan mereka sangat percaya diri. Saya selalu memperkirakan Iran akan mengalahkan koalisi Barat ini dalam perang ini. Tetapi,
Saya tidak pernah membayangkan semangat di antara rakyat Iran biasa bahkan lebih tinggi dari yang saya kira. I didn't think the morale among ordinary Iranians would be this high. So, do you think Jadi, that menurutmu, the apakah American orang presidency Amerika as benar-benar bisa cukup crazy as gila to untuk think secara and serius think merencanakan Iran invasi darat, even if it is meskipun just, hanya ke satu atau dua an pulau? island or two? Maksudku, the itu akan Russians jadi sasaran would empuk, guts, wouldn't bukan? they? Melihat the- bagaimana Iran masih the way membalas that serangan Iran terhadap zero Israel dan strikes, Amerika Serikat, back pangkalan-pangkalan dan Israel, sebagainya, United menurutmu States mereka bases benar-benar and so on. serius soal ini? Do you think they're serious about this? Yes, I think that it is actually. Ya, saya pikir itu benar-benar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tidak lama lagi. Ini gila. Tapi Trump sedang putus asa. Dia telah kalah dalam perang dan membuat kesalahan yang sangat fatal. Dia tidak bisa membuka Selat Hormuz. Dan dia tidak bisa menghentikan serangan rudal dan drone Iran terhadap rezim Israel atau terhadap aset-aset AS di kawasan Teluk Persia. Jadi, alih-alih mundur, mengumumkan kemenangan palsu, dan menerima tuntutan Iran yang sangat sah, dia justru akan menggandakan taruhannya. Dan ingat, ketika kita melihat surat pengunduran diri Joe Kent, alasan kita berada dalam perang bukan karena program nuklir Iran. Karena Kent mengatakan, intelijen Amerika sudah jelas bahwa tidak ada rencana dari Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. That there was no plan by Iran to develop a nuclear weapon. And of course, Joe Kent is a Trump's appointee. Dan tentu saja, Joe Kent adalah seorang yang diangkat oleh Trump. Ia juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa Iran bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat. Namun perang ini terus berlanjut, atau lebih tepatnya dimulai dan berlanjut, karena Zionisme, lobi Zionis di Amerika Serikat, dan rezim Israel. Jadi seluruh perang ini sejak awal, saya rasa banyak dari kita, saya sudah mengatakannya selama bertahun-tahun, tahu bahwa inilah yang akan terjadi, dan bahwa Amerika Serikat akan gagal. Dan hal itu memang terjadi seperti yang diperkirakan. Itu sudah merupakan kegilaan sejak hari pertama. Jadi kegilaan yang berlanjut seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Continued madness shouldn't be that surprising. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hei, jeda singkat, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video. Maksud saya, apa sebenarnya tujuan orang Amerika jika mereka benar-benar mencoba mengirim pasukan ke situasi berbahaya? Karena tidak diragukan lagi Iran akan menyerang mereka, bukan? Tidak diragukan lagi bahwa rudal dan drone itu akan langsung menghantam pasukan dan menewaskan mereka, bukan? Atau apakah ada logika lain yang bisa kamu lihat? Or is there any kind of other logic that you can see? Well, you know, before the war, there were discussions in Iran. Ya, kamu tahu, sebelum perang ada diskusi di Iran tentang apa yang mungkin menjadi kerentanan terbesar Amerika Serikat. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah kematian pasukan mereka. Tapi saya selalu percaya, dan saya sudah mengatakan ini di berbagai pertemuan, bahwa orang Amerika tidak peduli dengan pasukan mereka. Kelas Epstein, oligarki Zionis, bagi mereka, pasukan ini hanyalah alat untuk digunakan. Bahkan bahasa yang digunakan oleh Trump dan Lindsey Graham, di antara yang lain, dengan jelas menunjukkan nyawa pasukan ini tidak penting. Kamu tahu ini lebih baik daripada saya. Tapi pasukan Amerika biasanya dari kalangan miskin. Dan kelas serta komunitas miskin di Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh. Ketika anak-anak mereka terbunuh, mereka hanya mati dan dikuburkan. Selama Perang Vietnam, misalnya, Amerika Serikat memiliki tentara wajib militer. Kecuali bagi mereka yang memiliki koneksi sangat baik dan bisa menghindar, hampir semua orang harus bertugas. Anak-anak mereka pun harus pergi. Jadi, ketika kantong jenazah mulai menumpuk dan orang-orang mulai mengetahui lebih banyak tentang kenyataan di Vietnam, melihat melalui propaganda tentang Ho Chi Minh dan perlawanan di sana, orang-orang mulai melakukan protes. Para pemrotes itu berasal dari kelas menengah, kadang dari kelas menengah atas, dan suara mereka lebih mudah didengar. Orang-orang ini sebenarnya hanyalah umpan meriam, seperti yang sering dikatakan.
Jadi, yang benar-benar bisa menghentikan Amerika Serikat adalah kombinasi dari berbagai hal. Is a combination of things. One is for Iran to Salah satunya adalah agar Iran melawan dan menyerang pasukan-pasukan ini, yang saya bayangkan sebagian besar juga merupakan korban dari kekaisaran itu sendiri. Namun yang kedua adalah menjaga agar Selat Hormuz tetap tertutup, karena minyak, gas, dan petrokimia yang berasal dari sana dimiliki oleh negara-negara yang terlibat dalam perang ini. Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, semuanya memiliki pangkalan militer Amerika. Mereka semua memfasilitasi perang ini. Sejak hari Huma, mereka mensumistik Amerika menggunakan wilayah udara mereka untuk membukkan rudal, membuatkan bagian perang ini, dan mereka mendanai pihak Amerika, setidaknya Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, maksud. Saudi Arabia and the Emirates, they are funding the war. But so by stopping their oil and gas. Jadi dengan menghentikan ekspor minyak dan gas mereka, sebagian besar Iran masih mengizinkan sedikit yang lewat. Namun dengan menghentikan hal ini, yang mereka lakukan adalah memberi tekanan nyata pada Amerika Serikat. Dan yang diinginkan Amerika Serikat dengan mengambil alih pulau-pulau ini adalah membuka Selat Hormuz. Tapi masalahnya, Iran tidak menutup selat itu dengan menempatkan pasukan di garis pantai. Itu cara abad ke-19, cara abad ke-20. Mereka menembakkan rudal dan drone dari ratusan kilometer jauhnya. Jadi jika Amerika ingin menghentikan rudal dan drone itu, mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah Iran. Dan itu mustahil dilakukan dengan 5, 10, 20, 30, 40 ribu pasukan. Itu tampak benar-benar bodoh. Tapi sejauh ini semua yang dilakukan Trump memang bodoh. But everything that Trump has done so far is foolish. But that's why it makes no sense putting. Tapi itulah sebabnya tidak masuk akal menempatkan pasukan di sana, seolah-olah mereka bisa dilindungi atau benar-benar membuka selat itu. Karena sekali lagi, kamu sudah mengatakannya dengan benar, bukan? Iran membiarkan beberapa kapal lewat. Iran tidak menutupnya secara mutlak. Sebenarnya, masalah terbesar adalah perusahaan asuransi tidak lagi memberikan perlindungan kepada kapal-kapal itu. Jadi bahkan jika Iran berkata, kalian boleh lewat, banyak dari mereka tetap berlabuh. Itu bukan masalahnya. Jadi berbicara tentang Selat Hormuz, bagi saya saat ini ketika datang dari Amerika, terdengar seperti mereka berkata, selat itu harus dibuka, harus dibuka. Itu terdengar seperti argumen palsu. Ini agak mirip dengan pembahasan soal nuklir ketika mereka berkata kepada Iran, kalian tidak boleh membuat bom. Telling Iran you're not allowed to build a bomb, and Iran says we don't want to build a bomb. Dan Iran berkata, kami tidak ingin membuat bom. Lalu mereka diberitahu, kalian harus menandatangani bahwa kalian tidak akan melakukannya. Ya, mari kita tanda tangani, mari kita lakukan itu. Dan kemudian hal itu dilakukan, dan terus berlanjut. Jadi, saya bertanya-tanya, apa strategi mereka terkait Selat Hormuz? Karena bagi saya ini tampak seperti alasan lain untuk terus melanjutkan serangan dan peperangan. Tapi kemudian, bagaimana menurutmu Iran akan menanggapi hal ini? Dan bagaimana dengan negosiasi ini, pertukaran tembakan itu? Pada akhirnya, peluncuran rudal-rudal ini sebenarnya merupakan bentuk negosiasi sayangnya. Kemana arah semua ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara negosiasi lewat pengebom ini, bukan? Well, right now we don't have negotiations, and Trump. Nah, saat ini kami tidak memiliki negosiasi. Trump muncul dan membuat klaim ini pada Senin pagi, tepat sebelum pasar akan dibuka, dengan mengatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung dan kita akan mencapai perdamaian. Dan dia menunda ancamannya untuk membom infrastruktur penting Iran. Dia mengatakan akan melenyapkan pembangkit listrik Iran, yang tentu saja merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Is a crime against humanity. Dan saat kita berbicara, pada tanggal 26 Maret ini, pagi harimu, 26 Maret, mereka belum dibom, bukan? Itu sebenarnya tidak terjadi. Ladang-ladang masih baik-baik saja saat ini, bukan? Yes, at the moment, yes. Of course they do bomb. Ya, untuk saat ini ya, tentu saja mereka mengebom. Mereka mengebom pasar. Mereka mengebom pasar ikan di Isfahan. Mereka mengebom lebih banyak rumah sakit. Banyak rumah sakit. Saya tidak tahu apa yang mereka miliki terhadap rumah sakit.
tapi mereka telah mengebom banyak di antaranya. Maksud saya telah melihat beberapa tempat di Teheran yang mereka bom yang hanyalah blok apartemen. Dan kadang-kadang misalnya beberapa hari yang lalu, mereka membunuh seorang profesor di salah satu universitas bergengsi di Teheran. Mereka memusnahkan di gedung itu. Mereka membantai semua orang hanya untuk mendapatkan dia, saya kira. Jadi begitulah keadaannya. Tapi mereka belum menargetkan infrastruktur penting itu. Targeted that critical infrastructure. So, and it's interesting when he does make those threats. No one Dan ini menarik. says these are crimes Ketika dia membuat ancaman-ancaman itu, tidak ada seorang pun di Barat yang mengatakan bahwa itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada media Barat atau para pemimpin di Eropa yang mengecamnya. Sama seperti ketika dia mengatakan bahwa dia membuat rakyat Kuba kelaparan, tidak ada yang mengecam hal itu juga. Tidak ada jurnalis di Amerika Serikat atau di Eropa, atau di media arus utama, media warisan, media Epstein, jurnalis yang dikendalikan, tidak ada satupun yang mengecam hal ini. Mereka sedang mencekik Kuba. Seharusnya dunia sudah gempar dan masyarakat sipil di Barat marah besar. Tapi tidak ada yang terdengar. Tidak ada yang membicarakan hal itu tentang Kuba, atau Iran, atau Lebanon, atau Gaza, atau Yaman, atau tempat lain manapun, dimanapun kekaisaran itu menargetkan. Is targeting. So, going back to the Jadi, kembali ke isu utama, kita tidak seharusnya mengharapkan rasionalisme atau rasionalitas dari Amerika Serikat, karena hal itu tidak ada. Jadi Trump, apa yang dia lakukan pada Senin pagi adalah mengatakan, baiklah, saya tidak akan mengebom infrastruktur penting Iran selama 5 hari ke depan. Saya akan menundanya selama 5 hari. Dan itu pada dasarnya karena beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk menurunkan harga minyak dan pasar. Dalam hal itu, dia berhasil. Dan, tentu saja, 5 hari itu berarti sampai Jumat malam ketika pasar tutup. Kita sudah hampir sampai di sana sekarang. Lalu dia akan memiliki akhir pekan. Dan banyak yang percaya, dia mungkin benar-benar akan menyerang pada akhir pekan, jika cuaca memungkinkan. Artinya menyerang pulau-pulau itu, atau daratan utama Iran. Jadi alasan kedua adalah bahwa Iran mengeluarkan ancaman yang sangat-sangat serius dan mengatakan bahwa jika kalian menyerang infrastruktur vital kami akan menghancurkan infrastruktur vital di seberang Teluk Persia karena mereka terlibat dalam perang ini. Mereka membantu kalian dan kami akan membalas. Dan tentu saja, target di seberang Teluk Persia sangat mudah bagi Iran untuk diserang. Negara-negara itu, mereka memiliki minyak dan gas. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Jika kalian menyerang infrastruktur vital itu, maka tidak akan ada yang tersisa di negara-negara tersebut. Dan hal itu akan menghancurkan ekonomi global. Itu juga akan menghancurkan ekonomi AS. Jadi Trump memang mundur. Itu tidak berarti dia akan mundur selamanya. Tetapi dia memutuskan untuk menundanya selama 5 hari. Itu berakhir. Hari ini Kamis pagi. Berakhir besok malam. Detitan arus, it reads that apa yang akan selanjutnya. And then we have to see what he does next. That step-the-board, Satu Haris, Maaf Pascal, was seized to mini. Just one other thing. After the fight, because he said we're negotiating, and there are no negotiations. Karena dia berkata, kami sedang bernegosiasi, padahal tidak ada negosiasi. Itu palsu. Dia mengirimkan sebuah proposal melalui Pakistan kepada Iran. Itu bukan negosiasi. Kami sudah melakukan hal seperti itu dengan pihak Amerika selama beberapa dekade, melalui berbagai negara, kadang lewat Oman, kadang bisa lewat negara manapun. Jadi, tidak ada negosiasi. Namun ketika pihak Iran menerimanya, mereka melihat bahwa hal itu tidak layak untuk dibahas. Mereka mengumumkan syarat-syarat mereka sendiri secara terbuka kemarin, yang pada dasarnya sama dengan apa yang saya bicarakan sebelumnya di acara Anda. Saya mengatakan bahwa harus ada ganti rugi penuh, dan fakta di lapangan harus berubah agar di masa depan tidak ada yang bisa menyerang Iran atau sekutu-sekutu Iran di kawasan tersebut. Mereka harus menjadi bagian dari setiap paket di masa depan. Lalu kenapa? Itu adalah syarat dari Iran. Kedaulatan Iran harus dihormati. Tapi juga apa yang mungkin dilakukan Trump, dan sekali lagi, ini hanya dugaan saya, adalah mengatakan bahwa setelah 5 hari kami sudah bernegosiasi dan hampir mencapai kesepakatan.
tetapi mereka menolak mengambil langkah terakhir. Jadi kami akan memperhebat perang. Saya menduga bahwa setelah 5 hari dia akan berkata, kami sudah mencoba. Kami hampir berhasil. Kami telah memberi mereka, menyediakan mereka dengan peluang besar. Tetapi mereka menolak. Mereka jahat. Kamu tahu, hal-hal seperti itu yang biasa dilakukan Trump. Dan kemudian dia akan meluncurkan pertahanan darat. Are we seeing now after 4 weeks some form of Tapi apakah kita sekarang melihat setelah 4 minggu adanya semacam pola atau batasan tertentu dalam hal apa yang dibom dan apa yang tidak dibom? Maksud saya, sayangnya, saya pikir pihak Israel benar-benar menyerang fasilitas Iran, bukan hanya fasilitas minyak, tetapi bahkan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan Iran membalas dengan menyerang Dimona. Namun sejauh ini, kita belum mengalami bencana nuklir, untungnya. Apakah Anda melihat adanya pergerakan dalam arti bahwa pihak lain, Amerika dan Israel sedikit mundur? Ataukah tampaknya Iran berhasil menarik garis batas yang jelas? Apakah ada sesuatu yang bisa Anda simpulkan? To draw this line in the sand? Is there something that you can discern? I think they're becoming more desperate, so they're doing more risky things. Saya pikir mereka semakin putus asa, jadi mereka melakukan hal-hal yang lebih berisiko. Misalnya, menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika mereka benar-benar mengenainya, dan rudalnya meleset lalu menyebabkan hal itu, bisa menimbulkan kontaminasi di seluruh kawasan Teluk Persia. Itu akan mencemari minyak, mencemari gas. Jadi, orang Israel sendiri bisa menghancurkan minyak secara permanen karena kontaminasi. Tapi itu adalah rezim yang ceroboh. Dan tentu saja, rezim di Washington patuh pada kaum Zionis. Orang Israel tidak terlalu peduli pada apapun selain diri mereka sendiri. Maksud saya, perang ini sedang menaikkan harga minyak. Saat ini kita sedang bergerak menuju krisis global. LNG, Anda di Jepang, Anda tahu itu hal besar di negara Anda sekarang. A big deal right now in your country, and fertilizer, but they don't care about Dan the pupuk. Indian economy, Tapi mereka or tidak peduli. Brazilian economy, Mereka tidak or peduli dengan Chinese ekonomi India, economy. atau ekonomi They Brasil, want the atau Americans ekonomi to do their Tiongkok. bidding because Mereka they ingin want orang the Amerika state. melakukan perintah mereka karena mereka memiliki ambisi untuk menguasai wilayah tersebut. The Iranians know Hamas mungkin that demikian. the Israelis have Jadi no Iran, lines yang tahu bahwa Israel tidak memiliki batas merah, membalas dan menyerang Dimona, serta gedung-gedung yang terkait dengan program nuklir mereka, pusat penelitian dan sebagainya, untuk mengirimkan pesan. Dan rudal-rudal itu sangat presisi. Jadi Israel menyadari bahwa jika mereka mendorong lebih jauh, maka Iran juga akan mendorong lebih jauh. Satu-satunya cara untuk menahan rezim ini adalah membuatnya merasakan ketakutan semacam itu. Tapi mereka memang menyerang, dan ini menurut saya adalah poin penting. Saya hanya tidak tahu berapa lama ini akan bertahan. But I don't know how long this will last. Last week, you recall they struck Iran's Minggu lalu, seperti yang kamu ingat, mereka menyerang ladang gas alam utama Iran, ladang South Pars. Sebelumnya, pihak Iran sudah mengatakan bahwa jika kalian menyerang kami akan membalas dengan jauh lebih keras. Dan Iran benar-benar melakukannya. Mereka menghancurkan aset-aset penting di Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Hal itu membuat Trump mundur. Ia berkata, saya tidak tahu tentang ini. Israel tidak akan melakukannya lagi. Itu menunjukkan bahwa serangan balasan Iran memiliki dampak. Sejak saat itu, mereka belum menyerang infrastruktur penting lagi. Tetapi itu tidak berarti hal itu tidak akan terjadi lagi. Tidak ada yang dikatakan Trump yang bisa benar-benar dipastikan. Itulah mengapa kami tidak bisa bernegosiasi dengan Trump. Itulah mengapa kesepakatan damai atau gencatan senjata tidak akan berhasil. Itulah mengapa Iran menolak setiap gencatan senjata. That's why Iran is saying no to any ceasefire. Because Trump will say one thing Karena Trump today, akan mengatakan satu hal hari ini dan melakukan hal lain besok. Kami pernah bernegosiasi. Dia mengebom kami. Dia bersekongkol melawan kami 8-9 bulan yang lalu, melancarkan perang. Kami bernegosiasi lagi, dan dia melancarkan perang ini. Dan tentu saja JCPOA itu sendiri, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat. Dia merobeknya. Jadi tanda tangannya tidak ada nilainya bagi kami. Itu hanya akan menjadi selembar kertas tak berguna. Jadi bagi Iran, yang perlu terjadi adalah fakta di lapangan harus berubah. Dan itu pada dasarnya berarti bahwa kediktatoran kecil Arab di Teluk Persia ini, entah mereka harus disingkirkan dan rakyat yang menjalankan negara,
Atau, jika mereka tetap ada, mereka tidak boleh lagi menjadi pangkalan untuk menyerang Iran dan membunuh anak-anak sekolah Iran lagi di masa depan. Era itu pasti akan berakhir. Two questions, like first with the Gulf states. Dua pertanyaan. Pertama tentang negara-negara Teluk. Kami mendengar kemarin ada pernyataan yang cukup berdamai, saya kira dari Qatar, di mana juru bicara mereka mengatakan, kami telah menjadi tetangga, kami akan tetap menjadi tetangga, dan akan ada jalan keluar dari ini, dan seterusnya. Apakah Anda pikir itu langkah ke arah yang benar? Menurut Anda, bagaimana negara-negara Teluk ini bisa bertindak untuk meyakinkan Iran agar menghentikan pengeboman? Misalnya, jika mereka berkata, baiklah, urusan dengan Amerika ini harus diakhiri. Dan yang kedua, apakah masih ada target bernilai tinggi di Israel yang tidak diserang Iran agar tetap bisa dijadikan ancaman? Seperti misalnya, pabrik desalinasi atau sesuatu yang lebih tinggi di tangga eskalasi yang masih berada di bawah ancaman. Sebenarnya, sejauh ini Iran telah menunjukkan banyak pengendalian diri. Pertama-tama, seperti yang kita semua tahu, Iran adalah korban dari perang agresi ini. Iran hanya membalas ketika diserang terlebih dahulu dan memperingatkan pihak lain agar tidak mengulanginya. Ketika Iran membalas terhadap infrastruktur penting di kawasan Teluk Persia, Iran memperingatkan orang-orang untuk mengevakuasi daerah tersebut. Hal itu tidak terjadi pada Iran. Jadi, Iran memberikan peringatan terlebih dahulu. Iran dan poros perlawanan bisa saja meningkatkan eskalasi jauh lebih besar. Iran bisa menghancurkan seluruh aset minyak dan gas di Teluk Persia, dan perang akan berakhir. Namun, kita tidak ingin menghancurkan ekonomi global, kita tidak ingin menghancurkan ekonomi kawasan, dan kita tidak ingin menghancurkan ekonomi kita sendiri. Jadi, Iran menahan diri, dan hal yang sama berlaku bagi poros perlawanan. Yaman mengatakan bahwa mereka akan terlibat dalam perang, tetapi sejauh ini front tersebut masih tenang. Di Irak, kelompok perlawanan menyerang target-target AS, namun mereka bisa melangkah lebih jauh. Jadi, secara umum, poros tersebut bereaksi terhadap apa yang dilakukan pihak lain. Saya berasumsi, dan saya yakin, bahwa ketika Amerika Serikat menyerang Iran dengan pasukan darat, Iran pasti akan melakukan eskalasi besar-besaran. Iran sudah menyatakan bahwa negara manapun yang mengizinkan atau memfasilitasi pasukan tersebut akan mengalami kehancuran pada infrastruktur utamanya. Iran belum menyebutkan negara mana yang dimaksud, tetapi mereka telah mengatakan bahwa begitu Amerika Serikat menyerang, infrastruktur utama negara itu akan dihancurkan. Jadi, Iran berusaha membuktikan bahwa mereka hanya meningkatkan ketegangan setelah pihak lain melakukannya terlebih dahulu, dan mereka mengeluarkan ancaman agar pihak lain tidak meningkatkan ketegangan lebih jauh. Ya, ada infrastruktur penting di Israel dan di kawasan yang tidak ingin disentuh oleh Iran, karena Iran tidak ingin membawa kawasan itu ke titik tersebut. Namun saya pikir, sebagaimana keadaan saat ini, kesanalah arah yang sedang kita tuju. Saya rasa pada akhirnya, jika Trump menekan, Iran akan menghancurkan infrastruktur minyak dan gas utama, serta pembangkit listrik di seberang Teluk Persia. Terkait dengan Qatar, hal ini bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Saya pikir Qatar juga ingin Iran lebih fokus mengebom Arab Saudi dan Uni Emirat Arab daripada Qatar. Namun Qatar juga terlibat secara mendalam dalam perang ini. CENTCOM berbasis di Qatar. Involved in this war. CENTCOM was based in Qatar. The drones that murdered General Soleimani. Drone yang menewaskan Jenderal Soleimani lepas landas dari Qatar, dan Qatar tentu saja mendanai ISIS dan Al-Qaeda atas permintaan Amerika Serikat serta kelompok teroris lainnya. Maksud saya, Saudi juga melakukan hal yang sama, begitu pula yang lain, tetapi Qatar merupakan kekuatan utama dan terus melakukannya ketika yang lain berhenti. Bagaimanapun juga, secara tradisional, selama 1,5 atau 2 dekade terakhir, hubungan Iran dengan Qatar selalu lebih baik dibandingkan dengan Saudi atau Emirat. Jadi hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut.
Saya tidak bisa memastikan apa yang menjadi latar belakangnya, tetapi mungkin merupakan kombinasi dari semua hal tersebut. Mereka lebih suka Iran memprioritaskan serangan terhadap Arab Saudi dan negara-negara lain daripada Qatar, karena setiap Iran memfasilitasi LNG dengan sangat keras setelah Israel melakukan Inyes. Dan seperti yang saya katakan, itulah yang memaksa Trump mundur. And that, as I said, was what forced Trump to back down. Right. Menurut saya, negara-negara Teluk sedang dikorbankan. Mereka dijadikan tumbal oleh Amerika Serikat dan Israel, karena jika mereka diserang, dampaknya tidak terlalu besar bagi kedua negara itu. Ada teori yang beredar bahwa Donald Trump sebenarnya ingin merugikan kawasan Teluk, dan bahwa turunnya produksi minyak serta LNG dari sana justru menguntungkan Amerika Serikat dan ekspornya. Karena mereka sudah mandiri secara energi dan akan keluar sebagai pemenang ekonomi dari seluruh situasi ini. Dalam pengertian itu, Iran justru akan memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat. Bagaimana Anda menafsirkan argumen tersebut? How do you interpret that argument? Yes, that's an argument that has been made. Ya, itu adalah argumen yang sudah dikemukakan sejak awal perang, bahkan sebelum perang dimulai. Tapi kamu tahu, menurut saya itu benar pada satu tingkat. Bukan untuk rezim Israel, tapi untuk Amerika Serikat. Karena para oligarki, dan mereka yang memiliki bisnis serta sektor minyak, yang sebagian besar memang oligarki, akan meraup keuntungan besar. Maksud saya secara harfiah juga. Namun, konsumen Amerika dan kelas menengah, atau apa yang tersisa dari kelas menengah, akan sangat menderita. Mereka sudah menanggung beban, dan ekonomi AS sedang berjalan cukup buruk. Seperti yang telah dibahas oleh para tamu di acara kamu sebelumnya, kamu pernah menayangkan beberapa program yang sangat bagus tentang topik ini. Orang-orang membicarakan dinamika internal masyarakat dan ekonomi AS. Dynamics of US society and economy. They're not going well. Keadaannya tidak berjalan dengan baik. Dan saya pikir, dengan perpecahan yang ada di Amerika Serikat, ini adalah kabar buruk bagi negara tersebut. Jika perang ini berlanjut, dan kekurangan minyak, gas alam, pupuk, serta petrokimia terus meningkat, dan memang akan terus meningkat, bahkan dari menit ke menit, maka hal itu akan berdampak sangat negatif bagi Amerika Serikat. Para oligarki akan menghasilkan banyak uang, tetapi rakyat Amerika biasa akan merasakan penderitaan dan kesakitan. Ini seperti angkatan bersenjata AS, di mana para prajuritnya berasal dari kelas pekerja. Hal ini tidak akan memengaruhi para miliarder, yang anak-anaknya belum pernah menembakkan senjata sebelumnya, kecuali untuk berburu atau bersenang-senang. Yeah, which then raises the question, right? Whether Ya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan, bukan? Apakah strategi ini benar-benar dapat menekan orang-orang yang membuat keputusan untuk melanjutkan perang? Dan yang kedua, apakah Iran akan berusaha mengurangi dampak ekonomi terhadap Tiongkok dan mitranya, termasuk India dan Rusia? Apakah Anda melihat ada strategi untuk melindungi akses mereka terhadap minyak dan LNG? Safeguard their access to oil and LNG. Well, Iran continues to export oil. Nah, Iran terus mengekspor minyak ke negara-negara sahabatnya, dan minyak Iran yang berada di laut dalam kapal tanker sedang dijual. Semua kapal tanker itu akan segera dikosongkan. Iran juga memfasilitasi pergerakan beberapa kapal tanker melalui Selat Hormuz, seperti Bangladesh yang rentan. Saya pikir mereka membantu Bangladesh mengirimkan satu kapal tanker. Namun seperti yang Anda katakan, beberapa kapal tanker, atau lebih tepatnya sumber daya minyak dan gasnya, dimiliki oleh negara yang terlibat dalam perang ini. Irak, di sisi lain misalnya, tidak libat. Dan saya pikir sejumlah kapal tanker sesemenggal anung berita tenokonsio di Rusia dan Asia Selatan Asia Timur. Jadi Iran, sekali lagi, Iran terkena perang ini. Iran doesn't want this war. Iran allowed a couple of LNG tankers. Iran mengizinkan beberapa kapal tanker LNG milik India untuk berangkat. Sebagai imbalannya, India melepaskan 3 kapal tanker penuh minyak yang sebelumnya mereka tahan secara harfiah sebagai sandera atas permintaan Trump. Jadi maksud saya, ada beberapa kesepakatan kecil seperti itu yang juga terjadi. Namun pada akhirnya, jika negara-negara di kawasan Teluk Persia ini, alih-alih memfasilitasi kematian dan kehancuran,
hanya mengatakan kepada Amerika agar pergi, bahwa mereka tidak lagi dapat menggunakan wilayah udara atau wilayah darat mereka, dan hanya mempertahankan hubungan bisnis biasa dengan mereka, perang ini tidak akan berlanjut. Perang itu akan berakhir, karena Amerika tidak dapat berperang melawan Iran tanpa negara-negara di seberang Teluk Persia. Without the countries on the other side of the Persian Gulf. If the Emirates, Jika Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait semuanya orang Amerika pulang lo, inamun ining gusir kalian dan terbuka makin yang pergi. Menurutmu apakah itu berpotensi benar-benar mengakhiri perang? do you think that would have the potential to actually end the war? If they tell American troops, they're not just ordinary. Jika mereka menyuruh pasukan Amerika untuk pergi, mereka bukan hanya orang Amerika biasa, mereka adalah pasukan. Ya, tentu saja, Iran masih akan menuntut ganti rugi atas semua kerusakan yang telah terjadi sejauh ini. Namun, itu akan menjadi langkah besar menuju akhir dari seluruh masalah ini. Konflik Iran dengan negara-negara tersebut, kecuali soal ganti rugi, akan berakhir. Except for the issue of reparations would be over. So do you think the Jadi menurutmu, apakah strateginya lebih berfokus pada meyakinkan orang Amerika dan Israel untuk menghentikannya, atau meyakinkan negara-negara Teluk agar mengusir orang Amerika? Menurutmu lebih penting, Doi Ahmed, negara-negara di Teluk Persia ada proxy. The countries in the Persian Gulf are proxies, and they don't have the ability to. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk, maksud saya, mereka telah meninggalkan, mereka telah kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri sejak bertahun-tahun lalu. Ketika Amerika Serikat membawa pangkalannya ke wilayah tersebut, pengaruhnya tidak hanya ada di pangkalan-pangkalan itu, ia memperoleh kendali atas segalanya. Dan saya pikir, dengan tinggal di Jepang, Anda cukup memahami hal itu. Kehadiran AS di Jepang tidak hanya terbatas pada beberapa pangkalan militer, tempat para tentara berlatih. Tidak, itu adalah jaringan pengaruh yang tersebar di seluruh negeri, di mana pada dasarnya, Jepang menjadi, bahkan terlepas dari seluruh kekayaannya, sebuah perpanjangan tangan dari Amerika Serikat. Despite all its wealth, and it becomes a proxy of the United States, and we saw how when Japan was on the rise. Dan kita melihat bagaimana, ketika Jepang sedang bangkit, Amerika Serikat pada dasarnya memaksa Jepang untuk melepaskan kemakmuran ekonominya demi kepentingan Amerika Serikat, karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap negara tersebut. Dan sekarang, ketika Jepang memasuki krisis yang lebih dalam, Amerika Serikat tidak akan mengizinkan Jepang menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk menghadapi krisis ini. Berkira-kira, Kastaridsing yang sangat besar di negara itu. Because of its enormous influence in the country. This is one of the points where I'm not entirely sure. Ini adalah salah satu hal yang membuat saya tidak sepenuhnya yakin. Maksud saya, Jepang mempertahankan, Jepang adalah sekutu, atau jika yang dikatakan vasal dari AS, tetapi tetap memperoleh banyak keuntungan darinya. Dan terkadang, pada momen-momen penting di tahun 1980-an yang Anda sebutkan, Jepang mampu berpura-pura menyerah sambil tetap mendapatkan manfaat besar dari cara segala sesuatunya dijalankan. Pengaruh struktural terhadap proses politik yang spesifik di Jepang tidak sebesar yang melalui bayangkan. Dan saya saya tahu gitu. So that's why I wonder. I mean, Japan, I am pretty sure would have the ability. Maksud saya, Jepang, saya cukup yakin, memiliki kemampuan, pada titik tertentu pernah memiliki kemampuan untuk menentang hal-hal tertentu. Nyonya Takahashi sebenarnya sempat melakukan hal itu sedikit ketika ia pergi ke Amerika Serikat baru-baru ini dengan mengatakan bahwa Jepang tidak dapat mengirim kapal. Maaf, kami memiliki konstitusi perdamaian pasal Midan, dan kami tidak bisa, jadi maaf. Meskipun ia sendiri ingin mengubah hal itu, dia memang spek melaskan, and ini kis melakukan. And it is seen zepapi. Dan how framework is a shoe with agency dig at negara can follow through to man. The agency in the Gulf Stars is not there. No, I agree. I mean, Tidak, ya, saya setuju. Maksud saya tidak mengatakan bahwa Jepang sepenuhnya merupakan perpanjangan dari Amerika Serikat. Jepang, bagaimanapun juga, adalah negara besar dengan warisan panjang dan ekonomi yang kuat. Setelah Perang Dunia, negara itu membangun dirinya kembali.
Namun tetap saja, pengaruh Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada pangkalan-pangkalan militernya. Pengaruh itu jauh melampaui hal tersebut. Pangkalan-pangkalan itu adalah bagian dari sebuah jaringan. Dan di sini keadaannya sama, tetapi rezim-rezim ini jauh lebih lemah dan lebih rentan. Mereka adalah kediktatoran keluarga, dan kebijakan mereka bertentangan dengan pandangan rakyat di negara mereka sendiri. Di Uni Emirat Arab misalnya, yang merupakan rezim paling pro-Zionis, teman-teman saya yang tinggal di sana semuanya orang Barat, tanpa pengecualian. Saya sama sekali tidak berbicara dengan orang Iran di Uni Emirat Arab, karena saya tidak ingin membuat siapapun mendapat masalah. I don't want to get anyone into trouble. So the people who I do speak to, because Jadi, orang-orang yang saya ajak bicara, karena seperti yang kamu tahu, orang Barat kulit putih memiliki keamanan lebih. Status mereka jauh lebih tinggi. Teman-teman saya di Emirat secara terbuka mengatakan bahwa, ya orang Emirat dalam percakapan pribadi sangat tidak senang dengan hubungan mereka dengan rezim Israel dan sebagainya. Tapi rezim-rezim ini adalah negara polisi. Ada kendali penuh, dan Barat mendukung mereka. Kita melihat misalnya, revolusi yang terjadi di Bahrain, itu dihancurkan dengan dukungan dari Barat, dan tentu saja dari kediktatoran lain di kawasan Teluk Persia. Dan jika kamu melihat opini publik di negara-negara ini, semuanya menentang ekspansi, rezim Israel, Zionisme, dan kebijakan ekspansionis rezim saat ini. Tapi, seperti yang saya katakan, negara-negara ini sudah menyerahkan kedaulatan mereka sejak lama sekali. Jadi, saya tidak melihat mereka mampu melakukan langkah seperti itu. Maksud saya, misalnya, ukuran kecil negara-negara ini dan populasi mereka yang sedikit tentu saja berpengaruh. Jadi contohnya saya pernah diundang oleh pemerintah Korea, dan saya mengadakan pertemuan dengan, kami semacam delegasi masyarakat sipil. Saya diundang sebagai ketua delegasi, dan diizinkan memilih rekan-rekan saya. Kami berempat. Dan kami pergi untuk bertemu dengan kepala di Kementerian Luar Negeri, kepala urusan kalau saya tidak salah, Asia Barat dan Afrika. Begitulah struktur organisasinya, saya kira. Di Korea? Di Korea Selatan ya? Korea Selatan, baik. Jadi ketika kami duduk dan berbicara, sebelum percakapan dimulai, itu di Kementerian Luar Negeri, dia berkata, saya harus mengatakan satu hal terlebih dahulu, karena itu adalah hari terakhir kunjungan kami. I have to say one thing first, because it was the last day of our visit. I spoke at a couple of universities and we had questions and Saya berbicara di beberapa universitas, dan kami mengadakan sesi tanya jawab. Lalu dia berkata, dia adalah seorang pejabat yang cukup tinggi. Dia berkata, sebelum kita mulai, saya harus mengatakan, lihat kami bukan negara berdaulat. Kami tidak membuat keputusan sendiri. Dan jadi Jepang, tentu saja dengan populasi lebih dari 2 kali lipat Korea, meskipun ada kehadiran AS, memiliki sedikit lebih banyak ruang untuk bermanuver. Korea Selatan jelas lebih sedikit. Lalu Bahrain, semuanya ini adalah kediktatoran keluarga. Bahrain, Qatar, dengan populasi sekitar 400.000. Uni Emirat Arab, dengan populasi 1,2 juta, 3 juta. Mereka telah kehilangan kedaulatan mereka sejak lama. Dengan populasi sekecil itu, sepenuhnya bergantung pada minyak dan gas, menghamburkan triliunan dolar untuk senjata yang tidak berguna dan tidak akan pernah mereka gunakan. Mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri. they can make the decisions. Right. No, it's Benar, benar. Sekarang saya bertanya karena pengaruh struktural Amerika Serikat dalam proses politik berbeda-beda di setiap negara. Maksud saya, Ukraina berada di bawah jenis rezim yang sepenuhnya berbeda, yang dikendalikan oleh AS, dikendalikan oleh kekuatan asing, dengan segala pengaruh di berbagai bagian masyarakat, dibandingkan dengan Jepang, Jerman, dan juga dibandingkan dengan pengaruh AS atas negara-negara Teluk. Jadi pertanyaan saya adalah, sejauh mana hal itu berlangsung? Tapi jika saya mendengarkan Anda akan mengatakan bahwa pengaruhnya sangat besar di negara-negara Teluk itu. Kekuatan struktural yang mampu dijalankan Amerika Serikat atas proses politik mereka. to exert over their political process. Yes, and they may dislike each other, which they do. Dan mereka mungkin saling tidak menyukai, dan memang begitu. Maksud saya, konflik antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah meningkat pesat selama setahun terakhir, dan kita melihatnya terjadi di Yaman Selatan misalnya. Dan tentu saja, Qatar, Saudi, dan Emirat saling tidak menyukai. Namun, ketika menyangkut pengaruh Amerika Serikat,
AS lah yang benar-benar memegang kendali. They call the shots, really. Right. Okay, in that case, Baik, oke. Dalam hal ini maksud saya, kita masih berada di minggu keempat, dan sepertinya kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Apakah ada hal lain di akhir wawancara ini yang masih ingin Anda sampaikan atau bagikan kepada kami? Atau apakah kita sudah membahas sebagian besar hal penting? Ya, ada sesuatu yang agak pribadi sebenarnya. Oh ya, hadiah untuk kepala Anda. Maaf, saya lupa menanyakan tentang itu. Saya sempat melihatnya. I'm sorry, I forgot to ask about that. I saw that. Yes, it's not something that deters me. But I Ya, think it is- itu bukan sesuatu yang membuat saya gentar, tapi saya pikir penting bagi orang untuk tahu bagaimana sebenarnya cara kerja Barat. Jadi di Twitter, ada hadiah atas kepala saya. Ada akun terverifikasi yang juga memiliki kemitraan berbayar. Mereka menaruh hadiah atas kepala saya. Mereka melakukan penggalangan dana untuk mengumpulkan $1 juta. Itu adalah entitas Israel, Ukraina. Mencurigakan. Tidak ada yang bisa memberitahu saya dengan pasti siapa mereka. Saya menduga itu Mossad, tapi mereka sedang menggalang dana. Mereka ingin mengumpulkan $1 juta untuk menculik saya, yang tentu saja kemungkinan besar akan berujung pada penyiksaan dan pembunuhan. Tapi intinya adalah ribuan, banyak ribuan, mungkin puluhan ribu orang telah mengajukan keluhan, dan Twitter menolak untuk menghapusnya. And Twitter refuses to remove it. No Western journalists, and of course, I know many. Tidak ada jurnalis Barat, dan tentu saja saya mengenal banyak jurnalis Barat. Banyak di antara mereka mengikuti saya, baik dengan akun utama maupun akun kedua mereka. Tidak satu pun dari mereka yang menghubungi saya. Tidak ada satu pun yang mempermasalahkan hal ini. CNN, yang cukup mengenal saya. BBC, mereka sangat mengenal saya. Sky News, mereka juga sangat mengenal saya. Dan daftarnya terus berlanjut. The Guardian, The Independent, mereka semua mengenal saya. The Times of London, mereka semua mengenal saya. Tidak ada satupun dari mereka yang akan mengatakan apapun tentang hal ini. Tidak ada. Tentu saja, tidak ada penyelidikan. Tidak ada politisi yang akan mengatakan apapun tentang hal ini. Dan menurut saya, ini adalah hal besar, bukan karena saya. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan jika saya diculik atau dibunuh, ancaman untuk diculik atau dibunuh tidak akan mengubah cara saya melakukan sesuatu. It's not going to change how I do things. I mean, when I see these young kids on the streets of Tehran, Maksud saya, ketika saya melihat anak-anak muda di jalanan Teheran saat demonstrasi, mendukung angkatan bersenjata dan pemimpin, mengutuk rezim Israel, mendukung rakyat Palestina, lalu AS dan Israel menembakkan rudal ke arah mereka, dan mereka benar-benar melakukannya, bukan? Seperti yang kita bahas sebelumnya, saya tidak yakin, tapi saya berada di salah satu aksi itu, dan ada seorang perempuan yang tewas. Orang-orang tidak gentar. Mereka tidak bergerak. Para pemuda dan pemudi itu tetap bertahan di tempatnya. Jika mereka bertahan, saya tidak bisa melakukan hal lain selain bertahan juga. Yang penting adalah orang-orang menyadari bahwa media sosial di Barat adalah alat kekaisaran. in the West, they are tools of empire. Yeah. And they can be used for the most outrageous. Dan mereka bisa digunakan untuk hal-hal yang paling keterlaluan. Sekarang, mereka baru saja mengebom Teheran. Aku tidak tahu apakah kamu sudah dengar, tapi banyak cuitanku yang dihapus. Aku sudah dihapus dari Instagram bertahun-tahun lalu. Aku tidak punya akun di sana. Aku juga sudah dihapus dari Facebook bertahun-tahun lalu. Aku juga tidak punya akun di sana. Tapi banyak cuitanku di Twitter yang dihapus. Atau aku dipaksa untuk menghapusnya. Misalnya, Dr. Pap Infort Format Work sang tewas di Gaza, dan destasnya, kumutilis, peradaban Barat. Mahapusna, isim baruku, nomentui mahapus ini, economic and commitment acts mano. If you do not remove this, you will not have access to your account. So I have to remove tweets. Jadi saya harus menghapus cuitan yang bukan ancaman. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka membunuh anak-anak. Dan kemudian mereka bisa menggalang dana untuk menculik, menyiksa, dan mungkin membunuh saya. Dan itu tidak akan dihapus. Tidak ada penyelidikan, tidak ada ketertarikan dari media Barat. Jadi ketika saya mengatakan, karena kadang orang bertanya, kenapa kamu menyebutnya kelas Epstein? Ketika saya mengatakan kelas Epstein, itu karena ada sekelompok orang tertentu. It's a member group, tas bebatas moral, yung thept premeth asda thui media. Insuward to nolly support. Not just these governments, but they own the media too.
Yeah, They're in full control. yeah, they do. And the tweet you're talking Ya, about, I mean, benar. the Dan people cuitan who yang kamu put that bicarakan out, itu, the orang-orang yang crowdfunding, mempostingnya, yang they melakukan even penggalangan pay dana, Twitter mereka to bahkan membayar distribute Twitter it untuk even menyebarkannya further, lebih right? luas, It's a kan? paid kind Itu of semacam paid iklan berbayar di Twitter X. advertisement on Dan hal X. itu diizinkan. And Dan that lagi, is mereka ingin menaruh it's hadiah atas being allowed, kepalamu. and it's Cuitannya again, ada, it's akunnya they ada. wanna Sungguh wanna put a mengejutkan. bounty on your Sudah head. seminggu The cuitan itu tweet is tetap there, ada the di count sana. is there. It's just quite stunning. It's been there for a week now. I joke with my family. I say, look, the people who are going to turn me in. Saya bercanda dengan keluarga saya. Saya bilang, lihat, orang-orang yang akan melaporkan saya ada di gedung ini atau di pertemuan ini. Tapi hal itu sangat membuat keluarga saya tertekan. Sangat membuat orang-orang yang saya cintai dan teman-teman saya tertekan. Namun masalahnya bukan saya. Saya mengangkat hal ini agar orang-orang memahami siapa Elon Musk itu. Apa itu The Guardian? Apa itu The New York Times? Apa itu The Washington Post? Apa itu CNN? Mereka bukan satu kelompok media yang seragam. Mereka tidak identik. Mereka seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Mereka tidak saling menyukai, tetapi pada akhirnya mereka dikendalikan oleh kelas yang sama, oligarki yang sama, oligarki Zionis yang sama yang menentukan arah. Dan tentu saja, mereka memiliki perbedaan di antara mereka sendiri, tetapi mereka juga memiliki kepentingan yang sangat mirip. But they have very similar interests too. Yes, they do. And look, I'm very sorry that this Ya, is benar. happening to you, Dan lihat, that saya people sangat are menyesal bahwa hal ini terjadi padamu, dan bahwa ada orang-orang yang mencoba melakukan penggalangan dana untuk memasang hadiah atas kepalamu, yang pada dasarnya sangat menjijikan. Fakta bahwa hal ini disebarluaskan juga, sekali lagi, sangat menjijikan. Ini menunjukkan dengan sangat jelas standar ganda, kemunafikan dan sebagainya dari seluruh proses yang sedang kita jalani. Dan sampai barat, ya, ini benar-benar seperti monster, maksud saya, melakukan hal ini dan membiarkannya terjadi, lalu juga menyalurkannya melalui masyarakat sipil. Tapi sayangnya, disitulah kita berada sekarang. Profesor Marandi, bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, mereka sebaiknya terlebih dahulu menuju ke akun Twitter atau akun X Anda. Saya akan mencoba menautkannya di bawah sini. Juga, kita akan berbicara lagi. Saya berterima kasih atas semua pembaruan dan analisis yang Anda berikan. Ada yang ingin ditambahkan? No, Tidak. It's high beli forstrang. It is semua pengrujus di Dafnam. Dutless namati. Thank you. Terima kasih. Terima kasih telah temauan dan carry the heran untuk kami, Profesor Marandi. Simus berlain kali. Terima nanti. See you. Bye for now.